Bab 606. Setelah setuju dengan Qin Aoxue bahwa dia pasti akan menonton pertandingannya, Ye Chen membawanya kembali ke jamuan makan. Pada saat ini, beberapa tamu lagi datang ke jamuan makan, dan suasana berangsur-angsur menjadi hidup. Ketika Tuan Song mendengar bahwa Ye Chen akan datang, dia buru-buru keluar untuk menyapa, tetapi ketika dia keluar, Ye Chen sudah pergi bersama Qin Aoxue. Begitu Ye Chen kembali, Tuan Song mendatanginya dan berkata dengan gembira, "Oh Tuan Ye, saya sudah berhari-hari tidak bertemu dengannya." Ye Chen memandang lelaki tua dari keluarga Song dan tersenyum tipis. "Tuan Song, Anda tampaknya bersemangat. Apakah Anda dalam keadaan sehat akhir-akhir ini?" Tuan Song berkata dengan wajah bersyukur, "Tuan Ye, terima kasih kepada Anda, saya, orang tua yang sekarat, dapat memperoleh kembali musim semi keduanya." Setelah mengatakan itu, dia bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Saya tidak buruk, semuanya sama seperti sebelumnya." Tuan Song berkata dengan samar, "Tuan Ye, Anda tampak sedikit tidak senang dengan keluarga Wu sebelumnya. Sejak pesta ulang tahun itu, keluarga Wu tidak mempersulit Anda, bukan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Mereka hanya mempersulit. Lalu kenapa?" "Mereka tidak lebih dari sekelompok badut." Ekspresi Tuan Song dipenuhi dengan kekaguman. Dia tahu bahwa Ye Chen memiliki kemampuan yang luar biasa, meskipun keluarga Wu adalah keluarga pertama di Jiangnan, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Tuan Ye Chen. Saat ini, Song Honor datang dan berbisik di telinga lelaki tua itu, "Kakek, Tuan Kong dari keluarga Kong di Yanjing ada di sini." Tuan Song tampak terkejut dan berkata, "Tuan Kong benar-benar ada di sini?" "Ya," Song Honor berkata, "mobil Tuan Kong baru saja memasuki area villa dan mungkin akan segera tiba." Tuan Song mengangguk dan berkata, "Telepon Wanting, dan kita akan keluar untuk menyambutnya bersama." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berkata kepada Ye Chen dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya, "Tuan Ye, mohon maafkan saya karena tidak menyapa Anda dengan baik. Ada tamu terhormat lainnya yang datang jauh-jauh dari Yanjing. Saya akan pergi keluar untuk menyambutnya." Ye Chen tidak menganggapnya serius dan mengangguk ringan. Chen Zekai di samping sedikit terkejut, dan berbisik kepada Ye Chen, "Tuan, keluarga Kong adalah keluarga kelas 1 di Yanjing. Kekuatan keseluruhan berada di peringkat ke-6 atau ke-7 di Yanjing, meskipun lebih rendah dari keluarga Ye. Jauh dari itu, tetapi aset gabungan keluarga mereka bernilai ratusan miliar, dan keluarga Song hanya bernilai lebih dari 100 miliar. Masuk akal jika keluarga Kong harus meremehkan keluarga Song, dan Anda tahu mengapa anak-anak mereka Tuan ada di sini." Ye Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Meskipun saya tidak tahu situasi spesifik keluarga Kong, dengan kekuatan keluarga Kong, di tempat seperti Yanjing di mana terdapat naga tersembunyi dan harimau berjongkok, sangat sulit untuk pergi lebih jauh lagi. Tapi menurutmu apa yang akan mereka lakukan jika mereka bisa masuk?" Chen Zekai memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, "Jika tidak ada cara untuk maju secara lokal, maka satu-satunya pilihan adalah mengembangkan dan menyebarkan ke daerah sekitarnya." Saat dia berbicara, dia bertanya dengan heran, "Tuan, apakah maksud Anda keluarga Kong mungkin ingin berkembang di Jinling?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jinling hanyalah batu loncatan. Keluarga Kong pasti menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk pergi ke selatan untuk pembangunan. Karena keluarga Wu telah melepaskan posisinya sebagai keluarga pertama di Jiangnan, kuncinya sekarang adalah siapa yang harus menjadi keluarga pertama di Jiangnan. Meskipun keluarga Song sedikit lebih lemah, bukannya tanpa peluang. Jika saya adalah pengurus keluarga Kong, maka saya pasti akan menemukan keluarga yang relatif kuat di Jiangnan, dan kemudian bergabung dengannya untuk membantunya menjadi keluarga pertama di Jiangnan, dan pada saat yang sama membuatnya setia kepada saya dan menjadi kekuatan eksternalku. Dalam hal ini setara dengan memperluas tentakel saya ke Jiangnan dan meletakkan fondasi di Jiangnan." Chen Zekai berkata, "Tuan, saya mengerti maksud Anda. Tampaknya ini adalah keluarga Kong. Mereka pasti menyukai keluarga Song dan ingin bekerja sama dengan keluarga Song." Ye Chen mengangguk, "Keluarga Kong ada di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun Nona Song kali ini. Saya kira mereka memiliki pemikiran yang lebih dalam dan bahkan mungkin ingin menikah dengan keluarga Song." Chen Zekai mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, jika keluarga Kong menikah, mereka mungkin tidak bisa meremehkan keluarga Song."
Ye Chen tersenyum dan berkata, kuncinya tergantung pada status Master Kong yang dikirim oleh pihak lain di keluarga Kong. Jika dia adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Kong, maka kemungkinannya memang agak kecil. Tapi jika dia hanya salah satu dari banyak keturunan, dan dia mungkin orang yang tidak banyak menunjukkan wajah, jadi mengirimnya untuk menikah dengan Song Wanting tidak akan merugikan keluarga Kong, bukan? Chen Zekai berkata sambil berpikir, menurut apa yang Anda katakan, ini memang tidak merugikan. Keluarga Kong tampaknya cukup makmur. Mereka seharusnya memiliki 6 atau 7 anak laki-laki di antara generasi pewaris muda ini. Ye Chen berkata, perkawinan campur ini seperti pacuan kuda Tianji. Kekuatan pihak lain secara keseluruhan lebih kuat dari milikmu. Itu tidak berarti bahwa setiap kudanya lebih baik dari kuda terbaikmu. Mungkin kuda inferiornya tidak sebaik kudanya, atasanmu. Tunggu kudanya. Chen Zekai mengangguk berulang kali, Guru, apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Saya telah belajar dari Anda. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Anda telah bekerja di Jinling selama bertahun-tahun. Saya yakin Anda masih dapat memahami hal ini. Bahkan jika Anda tidak memahaminya untuk sementara waktu, Anda dapat mengetahuinya dengan beberapa klik. Saat ini, Paul, yang tidak melakukan apa-apa sendirian dengan segelas anggur tidak jauh dari situ, sangat terkesan oleh Ye Chen. Dia merasa Ye Chen telah menyegarkan kesannya terhadap dirinya. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa seluruh kelas atas di Jinling akan sangat menghormati Ye Chen. Saat ini, orang yang mengikuti Ye Chen dan berbisik kepadanya adalah juru bicara keluarga Ye di Jinling. Bahkan dia sangat menghormati Ye Chen, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh Ye Chen di Aorus Hill. Saat ini, seseorang di ruang perjamuan tiba-tiba berteriak, Tuan muda ketiga dari keluarga Kong di Yanjing ada di sini. Kalimat ini menyebabkan keributan di seluruh ruang perjamuan. Keluarga Kong di Yanjing berada di peringkat 10 besar dalam hal kekuatan di Yanjing, dengan total aset melebihi 500 miliar. Latar belakang keluarga sangat dalam dan kekuatan luar biasa. Dari segi aset saja, keluarga Kong setidaknya 5 kali lipat dari keluarga Song. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong sebenarnya datang ke Jinling untuk menghadiri pesta ulang tahun wanita tertua dari keluarga Song, yang membuat semua orang merasakan sesuatu yang tidak biasa. Beberapa orang bahkan berseru, apakah keluarga Kong ingin menikah dengan keluarga Song? Yang lain berkata, itu sangat mungkin. Nona Song sangat cantik, temperamental, dan cakap, tetapi di mata keluarga besar Yanjing, dia jelas merupakan menantu yang baik. Chen Zekai berkata kepada Ye Chen, Tuan muda, ketiga dari keluarga Kong ini sebenarnya memiliki status yang baik di keluarga Kong. Ye Chen bertanya dengan penuh minat, bagaimana menurutmu? Chen Zekai menjelaskan, keluarga Kong memiliki total 4 pria pada generasi sebelumnya. Masing-masing dari mereka memiliki setidaknya 2 anak, dan masing-masing memiliki seorang putra. Tuan muda ketiga ini adalah satu-satunya putra dari putra tertua kedua dari keluarga Kong. Keluarga Kong, meski usianya paling muda, ketiga, namun kekuatan dan pengaruhnya bisa menempati peringkat kedua. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sepertinya keluarga Kong ingin menggunakan kuda kelas menengah mereka untuk bersaing dengan kuda berkualitas tinggi milik keluarga Song. Chen Zekai tersenyum tipis dan berkata, menurutku Nona Song mungkin tidak bisa menyukainya. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mengatakan ini? Chen Zekai berkata dengan serius, Tuan muda, Anda pasti melihat bahwa mata Nona Song hanya bersinar untuk Anda, seorang laki-laki. Saya yakin Nona Song pasti sangat menyukai Anda. Dibandingkan dengan Anda, bangunlah. Apalagi tuan muda ketiga dari keluarga Kong, meskipun semua tuan muda dari keluarga Kong disatukan, mereka tidak sebaik Anda. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, jangan mengatakan hal-hal sembarangan seperti itu di masa depan. Nona Wanting belum menikah, dan saya sudah menikah. Jika kata-kata yang Anda ucapkan tersebar, itu akan berdampak pada reputasinya. Dimengerti. Chen Zekai mengangguk dan berkata dengan ekspresi terpelajar, Tuan, jangan khawatir, saya akan memberitahumu ini. Bab 607. Segera, seorang pemuda berpakaian bagus masuk, dikelilingi oleh keluarga Song. Song Guangrong dan ayahnya Song Tianming mengikuti pemuda itu, tampak sangat penuh perhatian. Tuan Song dan Song Wanting juga mengikuti. Namun, ekspresi Song Wanxing sedikit dingin.
Ye Chen memandang pemuda yang berusia sekitar 27 atau 28 tahun itu dengan ekspresi yang sangat arogan. Chen Zekai di samping berkata dengan tenang, "Saya pikir tuan muda ketiga dari keluarga Kong ini tampaknya adalah seekor naga yang masuk ke kolam ikan. Dia pasti tidak akan menganggap Anda, tuan muda, sebagai naga sungguhan. Dia tinggal di kolam ikan kecil di Jinling." Petik 2. Ye Chen tersenyum sedikit dan tidak mengomentari kata-katanya. Faktanya, Ye Chen tidak peduli jika orang lain mengudara di depannya. Tidak peduli seberapa besar orang lain mengudara. Itu urusan orang lain sendiri, selama mereka tidak mendapat masalah, saya tidak peduli. Terdengar seruan seru dari penonton, tidak ada yang menyangka tuan muda ketiga keluarga Kong benar-benar ada di sini. Di antaranya ada beberapa keluarga di Aussie yang ingin menjalin hubungan dengan keluarga Kong. Mereka memandang tuan muda ketiga keluarga Kong seperti kucing rakus yang melihat daging. Keluarga Song menemani tuan muda ketiga dari keluarga Kong ke ruang perjamuan. Tuan Song memimpin dalam membawanya ke Ye Chen. Dia memperkenalkan Ye Chen dengan hormat dan berkata, "Tuan muda ketiga, ini adalah Tuan Ye Chen yang terkenal dari Jinling, adalah penyelamat seseorang di dinasti Song. Seperti Anda, mereka adalah talenta muda dan orang-orang luar biasa." Petik 2. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong memandang Ye Chen dan merasa tidak ada yang luar biasa pada anak laki-laki ini. Dia berpakaian seperti orang biasa. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong hendak mengejek Ye Chen dengan jijik, tetapi tanpa diduga, dia melirik dari sudut matanya dan melihat Chen Zekai. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong secara alami mengenal Chen Zekai, bagaimanapun juga, Chen Zekai berasal dari keluarga Ye. Apalagi kekuatan keluarga Ye jauh lebih kuat daripada keluarga Kong, bahkan keluarga Kong ingin menjilat keluarga Ye, sehingga ia kaget saat melihat Chen Zekai ada di sini. Kemudian dia melihat ke arah Ye Chen lagi, dan tiba-tiba merasa bahwa Chen Zekai sebenarnya ada di sini. Nama anak laki-laki ini adalah Ye, jadi bisakah dia menjadi tuan muda dari keluarga Ye? Memikirkan hal ini, tuan muda ketiga dari keluarga Kong berkata kepada Ye Chen dengan sopan, "Oh, ternyata tuan muda Ye. Saya sudah lama mengaguminya. Beberapa waktu yang lalu, saya ingin mengunjungi rumah Ye, tetapi saya tidak pernah bisa melakukannya. Saya tidak menyangka akan melihat tuan muda di sini." Petik 2. Ye Chen tersenyum tenang dan berkata, "Pria ini pasti mengenali orang yang salah. Saya bukan tuan muda dari keluarga Ye, saya kebetulan memiliki nama belakang Ye." Petik 2. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong buru-buru memandang Chen Zekai dan bertanya dengan hormat, "Tuan Chen, Anda berasal dari keluarga Ye. Bukankah ini tuan muda dari keluarga Ye?" Petik 2. Chen Zekai tersenyum dan berkata, "Anda juga mendengar apa yang guru Ye katakan, kebetulan dia bernama Ye." Petik 2. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong mengangguk saat dia melihat ke arah Ye Chen, matanya penuh dengan penghinaan. Seorang yang disebut Master Ji Fei Ye berani membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Apa dia? Memikirkan hal ini, dia terlalu malas untuk berbicara dengan Ye Chen lagi. Dia memeluk Chen Zekai dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka Tuan Chen ada di sini hari ini. Awalnya, saya berencana mengunjungi gerbang Shangri-La besok." Petik 2. Chen Zekai berkata dengan tenang, "Tuan muda ketiga terlalu sopan. Saya bertanya-tanya bagaimana tuan muda ketiga punya waktu untuk datang ke Jinling." Petik 2. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong melirik Song Wanting dan berkata sambil tersenyum, "Adikku dan Nona Wanting adalah teman sekelas di luar negeri. Kali ini saya datang ke Jinling, awalnya untuk membahas kerjasama dengan lelaki tua dari keluarga Song. Saya awalnya direncanakan untuk kembali dalam 2 hari. Tapi kudengar hari ini adalah hari ulang tahun Nona Wanting. Jadi saya datang ke sini lebih awal." Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kotak hadiah yang sangat indah dari sakunya. Setelah membukanya, sebuah kalung rubi yang berkilau terlihat, dan dia berkata kepada Song Wanting, "Nona Wanting, saya pribadi memilihkan kalung ini untuk Anda. Bertatahkan batu delima alami dari Afrika." Petik 2. Semua orang melihat ke dalam kotak dan melihat ada kalung yang sangat indah di dalam kotak, dan itu juga bertatahkan batu rubi bening yang hampir seukuran telur. Banyak orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setiap orang adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa batu delima jenis ini sangat berharga. Ketika tuan muda ketiga dari keluarga Kong melihat semua orang dikejutkan oleh kalung rubi miliknya, dia berkata dengan senyum bangga, "Nona Wanting juga harus tahu bahwa rubi adalah batu permata termahal.
Harga internasional adalah 1 karat. Harganya puluhan ribu dolar, terutama untuk batu delima murni seperti ini, dan beratnya 26 karat. Saya juga menyewa kepala perhiasan terbaik Tiffany untuk memoles sendiri batu permata itu. Dan setelah inlay-nya selesai, harganya melebihi 20 juta dolar Amerika, semoga Miss Wanting menyukainya. Petik 2. Kecemburuan banyak orang. Mataku hampir jatuh. Sungguh sulit dipercaya menerima hadiah sebesar 20 juta dolar AS pada hari ulang tahun. Tapi Wanting Song sepertinya sama sekali tidak tertarik dengan kalung ini. Dia berkata dengan tenang, "Tuan muda ketiga, kalung ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya." Petik 2. Apa yang tidak bisa diterima? Tuan muda ketiga dari keluarga Kong berkata sambil tersenyum, "Itu tidak lebih dari sebuah kalung. Bagi keluarga Kong kami, ini hanyalah setetes air dalam ember. Menurutku kalung ini juga sangat cocok dengan temperamen Nona Wanting, jadi aku membelinya khusus untukmu, jadi Nona Wanting tidak perlu sopan padaku, terima saja." Petik 2. Wanting Song minta diri dengan ekspresi serius di wajahnya, "Tuan, Anda terlalu sopan. Seperti kata pepatah, tidak ada imbalan tanpa imbalan. Bagaimana saya bisa menerima hadiah semahal itu dari Anda secara cuma-cuma? Aku menerima keinginanmu, tapi tolong ambil kembali kalung ini." Petik 2. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong tiba-tiba terlihat murung dan bertanya padanya, "Nona Song, mengapa Anda dan saya harus bersikap begitu sopan? Kunjungan ini bukan hanya untuk merayakan ulang tahun Anda, tetapi juga untuk menjalin kerjasama yang mendalam dengan keluarga Song Anda. Jika Anda begitu sopan sejak awal, bagaimana kerjasama ini bisa berlanjut?" Petik 2. Song Tuangrong di samping berkata dengan tergesa-gesa, "Ingin, apa yang kamu pikirkan? Tuan muda ketiga memberi Anda hadiah yang bagus, bagaimana Anda bisa mengabaikan kerja keras Tuan muda ketiga? Mengapa Anda tidak segera menerimanya?" Petik 2. Ayah Song Honor, Song Tianming, juga mengangguk berulang kali, "Ingin, bukankah begitu? Siapa yang akan memberikan hadiah sebesar itu di hari ulang tahunnya? Hanya Tuan muda ketiga yang begitu murah hati." Petik 2. Song Wanting berkata dengan keras kepala, "Saya tahu bahwa hadiah Tuan muda ketiga sangat murah hati, dan saya sangat berterima kasih. Namun, saya benar-benar tidak dapat menerima hadiah semahal itu. Saya meminta maaf kepada Tuan muda ketiga. Ini masalah prinsip pribadi saya, bukan untuk Tuan muda ketiga atau pihak lain. Jika Anda memiliki pendapat tentang kalung ini, mohon jangan salah paham, Tuan muda ketiga." Petik 2. Tuan Song juga keluar untuk memuluskan keadaan saat ini. "Tuan muda ketiga, hadiah Anda memang agak terlalu mahal. Wajar jika ingin malu menerimanya. Mohon maafkan saya." Tuan muda ketiga dari keluarga Kong mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Song, apakah Anda dan Nona Wanting meremehkan saya, atau apakah Anda meremehkan keluarga Kong kami?" Bab 608. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong tiba-tiba angkat bicara, yang membuat Tuan Song merasa sangat sulit melakukannya. Dia tahu bahwa keluarga Song tidak sekuat keluarga Kong di Yanjing, jadi dia berhati-hati untuk bersikap sopan setiap saat, tetapi kesopanan itu hanya karena kesopanan, dan dia tidak benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk membangun sebuah hubungan dengan keluarga Kong. Lagi pula, lelaki tua itu telah melihat segala sesuatu datang dan pergi dalam hidupnya, jadi dia bisa mengetahui secara sekilas apa tujuan Tuan muda ketiga dari keluarga Kong ada di sini hari ini. Terlepas dari bagaimana keluarga Kong ingin bekerja sama dengan keluarga Song, Tuan muda ketiga dari keluarga Kong pasti memikirkan cucunya Song Wanting. Dulu, jika keluarga Kong benar-benar ingin menikah dengan keluarga Song, sudah terlambat bagi saya untuk bersemangat. Tapi sekarang aku benar-benar tidak tertarik pada mereka. Karena di mata Tuan Song, calon cucu menantu terbaiknya adalah Tuan Ye Chenye yang tidak mencolok di sebelahnya. Jika Tuan Ye Chenye bisa menjadi cucu iparnya, dia tidak akan bersedia mengubahnya bahkan untuk orang terkaya di dunia. Dan yang lebih jarang lagi adalah cucu perempuan saya juga terobsesi dengan Guru Ye. Jika bukan karena pil peremajaan Guru Ye, saya pasti sudah berada di ambang kematian sejak lama. Bagaimana saya bisa berada dalam kondisi yang baik sekarang? Jadi di mata Tuan Song, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi Ye Chen. Karena apa yang bisa diberikan Ye Chen kepadanya adalah kehidupan yang berharga. Ketika Song Tianming di sebelahnya melihat ini, dia takut ayahnya akan menyinggung tuan muda keluarga Kong, jadi dia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Oh, terima kasih banyak, Tuan Kong. Hadiah ini sangat berharga,
dan Wanting juga pasti sangat menyukainya, tetapi kepribadian anak ini adalah dia relatif membosankan dan tidak pandai berbicara. Jadi sebagai paman, saya mengajaknya untuk menerima hadiah ini, dan juga berterima kasih kepada Guru Kong atas namanya. Menginginkan Song masih ingin berbicara, tetapi Tuan Song di samping mengedipkan mata padanya. Tuan Song berbisik di telinganya, "Dengar, jangan pukul pria yang tersenyum itu dengan tanganmu. Kami akan menerimanya sekarang dan mengembalikannya secara pribadi setelah jamuan makan." Melihat kakeknya mengatakan ini, Song Wanting tidak punya pilihan selain mengangguk. Setelah itu, tuan muda ketiga dari keluarga Kong, ditemani oleh Song Tianming, Song Honor dan putranya, memasuki ruang perjamuan dan mengambil tempat duduk mereka. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong menatap tinggi ke atas. Dia naksir semua orang dan meremehkan. Dia hanya menyapa Chen Zekai, "Tuan Chen, maukah Anda duduk bersama saya?" Chen Zekai secara tidak sadar ingin bertemu dengan Ye Chen, namun ia teringat bahwa Ye Chen tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dan ia memang tidak cocok untuk terlalu banyak berkomunikasi publik dengannya. Tepat ketika dia hendak menolak tuan muda ketiga dari keluarga Kong, Tuan Song di samping berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ayo kita berkumpul." Ada 6 meja perjamuan di ruang perjamuan, tapi salah satunya adalah tamu kehormatan. Seperti namanya, kursi tamu kehormatan adalah tempat tuan rumah menjamu tamu-tamu paling terhormat. Orang tua dari keluarga Song, bersama dengan Song Tianming, Song Honor dan Song Wanting, duduk di kursi tamu kehormatan yang memiliki 10 kursi. 6 kursi yang tersisa akan diberi peringkat berdasarkan senioritas berdasarkan kekuatan setiap orang yang hadir. Song Tianming dan Song Honor, ayah dan anak, tentu saja mengundang tuan muda ketiga dari keluarga Kong ke tempat duduk mereka. Tuan Song mengundang Ye Chen untuk duduk di meja ini juga. 4 kursi, sisanya diberikan kepada Chen Zekai, Wang Dongsui, Li Tailai dan Qin Gang. Meskipun kekuatan Wang Zhengang juga bagus, dia lebih rendah dari Qin Gang, jadi dia tidak bisa duduk di kursi tamu kehormatan. Little Pepper, Qin Aoxue juga ingin mengikuti ayahnya dan duduk satu meja dengan Tuan Ye Chen. Tetapi karena kursinya penuh, dia hanya bisa duduk bersama Chen Xiaozhao. Sebelum jamuan makan dimulai, lelaki tua itu berdiri dan mengucapkan terima kasih. Ketika berbicara tentang mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang hadir dalam pidato terima kasihnya, Tuan Song berkata begitu dia datang, "Terima kasih banyak, Tuan Ye, karena telah menghadiri pesta ulang tahun cucu Tuan Song hari ini." Begitu Tuan Song mengucapkan kata-kata ini, ekspresi tuan muda ketiga dari keluarga Kong, yang sedang duduk di meja tamu kehormatan, segera menjadi gelap. Apa-apaan, apakah lelaki tua dari keluarga Song ini begitu cuek dengan pujian? Dia datang ke San Feng untuk menghadiri pesta ulang tahun cucunya, dan dia tidak menempatkan dirinya di urutan pertama dalam daftar ucapan terima kasih. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melirik Ye Chen, yang berada di meja yang sama. Anak laki-laki ini terlihat biasa saja, dan dia tidak tahu mengapa lelaki tua dari keluarga Song begitu sopan padanya. Setelah berterima kasih kepada Wang Ye Cheng atas sepatunya, dia berterima kasih kepada tuan muda ketiga dari keluarga Kong. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong sangat marah saat melihat posisinya dirampok oleh orang tak dikenal seperti Ye Chen. Saat ini, Tuan Song menyelesaikan pidatonya dan meminta Wanting Song untuk datang dan berterima kasih padanya. Lagu keinginan yang bermartabat, seperti Tuan Song, adalah orang pertama yang mengucapkan terima kasih kepada Ye Chen saat berterima kasih kepada para tamu. Begitu mereka mengatakan bahwa mereka dapat berbicara, mereka menatap Ye Chen dengan penuh kasih sayang dengan mata besar mereka, dan berkata dengan serius, "Terima kasih banyak, Tuan Ye, karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk datang ke pesta ulang tahun saya. Saya tersanjung." Setelah berterima kasih kepada Wang Ye Cheng, Wanting Song menambahkan, selain berterima kasih kepada Guru Ye, Wanting juga ingin berterima kasih kepada semua teman yang ada di sini hari ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Setelah berbicara, Song Wanting membungkuk kepada semua orang. Hidung tuan muda ketiga keluarga Kong hampir bengkok karena marah. Meskipun Tuan Song menduduki peringkat kedua, dia tetap mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Namun sesampainya di tempat Song Wanting, dia bahkan tidak menyebut namanya dan benar-benar bingung dengan orang lain, yang sungguh membuatnya marah. Saat ini, dia bertanya pada Song Honor di sampingnya dengan suara rendah, "Siapa itu Ye Chen?" Song Honor selalu sangat tidak senang dengan Ye Chen, tetapi dia tidak berani mengabaikannya,
pada saat ini, dia melihat tuan muda ketiga dari keluarga Kong tampaknya tidak puas dengan Ye Chen, jadi dia mengikutinya dan berkata, Ye Chen ini adalah menantu kami yang terkenal di Jinling, dan dia juga seorang ahli Feng Shui yang relatif terkenal, dan dia sepertinya tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok, jadi orang-orang memanggilnya Tuan Ye. Setelah mendengar ini, tuan muda ketiga dari keluarga Kong tidak bisa menahan bibirnya, omong kosong macam apa, Tuan Ye tahu sedikit tentang Feng Shui dan pengobatan Tiongkok, dan berani menyebut dirinya master. Berapa banyak orang-orang telah membunuh impor paralel semacam ini di Yanjing? Itu saja, Song Guangrong berkata dengan tergesa-gesa, apa yang dikatakan tuan muda ketiga adalah bahwa Jinling kita adalah tempat yang kecil, tetapi menurut Anda ini bukan tempat yang kecil, tetapi kuil ini kecil dan berangin, airnya dangkal dan terdapat banyak penyu. Siapapun di kolam ini berani mengaku sebagai naga sungguhan. Menyebut dirimu naga sungguhan. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong mendengus dingin, mengangkat alisnya dan bertanya, apakah Ye Chen ini mengaku sebagai naga sungguhan? Song Honor berkata dengan suara rendah, saya tidak tahu apakah dia menyebut dirinya seperti itu, tetapi orang-orang di dunia Jinling memanggilnya Master Daun Naga sejati di dunia. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong mencibir, apakah dia naga sungguhan di dunia? Saya, Kong Delong, juga seekor naga, dan saya adalah naga dari keluarga Kong di Yanjing. Hari ini saya ingin melihat siapakah naga itu. Naga asli di dunia. Song Guangrong buru-buru menyanjungnya, jika Ye Chen benar-benar membandingkannya denganmu, dia akan sangat rendah. Aku khawatir dia bahkan tidak bisa membandingkannya denganmu. Itu wajar. Tuan muda ketiga dari keluarga Kong melirik Ye Chen dengan lubang hidung terangkat, dan mencibir di dalam hatinya, seorang pria bau dari tempat kecil berani mencuri perhatian saya. Hari ini, tuan muda ini sedang melintasi sungai seperti naga. Biarkan aku mengoperasimu terlebih dahulu, dan biarkan bajingan tua di Jinling itu tahu siapa naga sebenarnya di dunia. Bab 609, Kong Delong ingin bersaing dengan Ye Chen di depan umum, jadi dia bertanya langsung di meja tamu kehormatan, Tuan Ye, kan? Saya dengar Anda memiliki nama panggilan yang disebut naga sejati dunia, benarkah? Ye Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh, yang disebut naga asli di dunia hanyalah nama panggilan yang diberikan oleh beberapa teman di dunia. Plus, Kong Delong mencibir dan berkata dengan sedikit sarkasme, Tuan Ye, Tuan Kong sangat penasaran dengan hadiah ulang tahun apa yang telah Anda persiapkan untuk Nona Wanting hari ini. Untuk naga sungguhan seperti Anda, tindakan Anda pasti luar biasa, bukan? Ye Chen tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya tidak tahu bahwa Nona Wanting akan mengadakan pesta ulang tahun hari ini. Setelah saya mengetahuinya di menit-menit terakhir, saya buru-buru menyiapkan beberapa hadiah kecil. Itu hanya untuk mengungkapkan perasaan saya, perasaan. Anda tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Kong. Petik 2. Semakin rendah hati Ye Chen, semakin besar keinginan Kong Delong untuk menamparkan wajahnya di depan umum. Jadi dia menggigit Ye Chen dengan erat dan menolak untuk melepaskannya, dan bertanya, Tuan Ye, mengapa Anda begitu rendah hati? Saya hanya ingin tahu hadiah apa yang telah Anda persiapkan. Bisakah Anda memberitahu atau menunjukkannya kepada semua orang? Petik 2. Karena itu, Kong Delong menambahkan, ngomong-ngomong, karena Tuan Ye adalah seorang ahli Feng Shui, coba saya tebak dulu. Mungkinkah hadiah yang Tuan Ye berikan kepada Nona Wanting adalah selembar kertas jimat atau jimat yang dikuduskan olehmu? Ye Chen tersenyum tipis, Tuan Kong sangat pintar, dia sangat dekat. Ketika Kong Delong mendengarnya, dia langsung tertawa dan berkata, ada seorang pembantu di keluarga kami yang membuat barang-barang kecil di Yiwu. Saya mendengar dia berkata bahwa jimat yang dijual grosir di pasar komoditas kecil Yiwu harganya masing-masing hanya beberapa sen. Aku tidak tahu Ye berapa harga produk grosir Tuan Ye. Jika produk grosir Tuan Ye lebih mahal, maka saya dapat memperkenalkan pelayan ini kepada Anda dan memberi Anda sumber barang yang lebih murah. Song Guangrong tersenyum ketika mendengar ini, dan ayahnya Song Tianming juga tidak bisa menahan tawa, tetapi ekspresi orang lain di meja itu sedikit jelek. Bagaimanapun, Ye Chen selalu dihormati oleh semua orang, di mata semua orang. Apakah dia Tuan Ye atau Tuan Muda Ye, dia adalah eksistensi yang tidak ada bandingannya dengan orang biasa dan tidak bisa dihujat. Sekarang Kong Delong ini benar-benar berani menyerang Ye Chen begitu dia tiba, yang membuat semua orang merasa sedikit tidak senang. Chen Zekai hampir tanpa sadar ingin menamparkan Kong Delong secara langsung.
Wanita jalan bodoh itu berpura-pura bersikap keren dengan tuan mudanya dengan mata anjing terbuka. Dia benar-benar buta, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menahan keinginan itu. Cara menggambar Kong Delong ini sangat sederhana, namun begitu Anda berada di sini dan langsung menggambar Kong Delong, kemungkinan besar orang akan menebak identitas Ye Chen. Ye Chen sebenarnya sedang tersenyum saat ini. Dia sama sekali tidak menganggap serius Kong Delong. Jika Kong Delong lebih tahu, dia tidak akan berkonflik dengan dirinya sendiri, tapi sebaiknya biarkan dia pamer di sini. Tapi orang ini tiba-tiba mengacau saya, jadi saya harus memberinya masalah. Jadi Ye Chen diam-diam meminta Chen Zekai untuk mengeluarkan ponselnya dan diam-diam merekam videonya. Kemudian dia melihat ke arah Kong Delong dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kong memang salah satu yang terbaik di antara orang-orang. Saat saya pertama kali bertemu dengannya kali ini, dia merasa bahwa Master Kong sangat berbeda, dan kemurahan hati Master Kong atas keputusannya benar-benar membuat saya takjub. Mendengar Ye Chen memujinya, senyuman Kong Delong semakin kuat, dia mengira Ye Chen mengalah padanya. Tanpa diduga, Ye Chen langsung bertanya, Tuan Kong baru saja mengatakan bahwa kalung yang Anda berikan kepada saya bernilai 20 juta dolar AS. Benar atau salah? Kong Delong berkata dengan suara dingin dan arogan, keluarga Kong saya ada di Yanjing, dan juga salah satu dari 10 keluarga teratas. Kalung yang hanya bernilai 20 juta dolar AS tidak sebanding dengan penipuan saya. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kong, coba tebak berapa nilai hadiah yang saya berikan kepada Nona Song. Kong Delong dengan sinis berkata, meskipun saya tidak melihat apa yang Anda berikan kepada saya kira jumlahnya tidak akan melebihi 10.000 yuan. Ye Chen tersenyum dan berkata, Tuan Kong, sejujurnya, hadiah yang saya kirimkan tidak hanya melebihi 10.000 yuan, tetapi juga jauh lebih mahal daripada kalung Anda. Ketika Kong Delong mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah, dari mana kamu mendapatkan sutra gantung bau itu, beraninya kamu berpura-pura berada di depanku. Ye Chen tersenyum dan bertanya, jika hadiah yang kuberikan padamu benar-benar lebih mahal dari kalungmu, apa yang akan kamu katakan? Kong Delong mendengus dingin, dengan banyaknya orang di sini yang menyaksikannya, jika hadiah yang kamu berikan benar-benar lebih mahal dari kalung yang kuberikan, aku akan langsung memakan kalung itu. Ye Chen bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali, kalau begitu beres. Kong Delong mengerutkan kening dan berkata, Tuan Ye, jika hadiah yang Anda berikan kepada saya tidak semahal milik saya, lalu bagaimana? Ye Chen tersenyum dan berkata, jika tidak semahal milikmu, aku akan memakan set peralatan makan di depanku. Ketika Kong Delong mendengar ini, dia tertawa dan berkata, peralatan makan ini semuanya terbuat dari porselen tulang. Lalu bagaimana jika kamu tidak bisa memakannya? Ye Chen berkata dengan tenang, jika saya benar-benar kalah, meskipun peralatan makan ini hancur, saya akan tetap memakannya dalam jumlah banyak. Ketika Wan Ting Song mendengar ini, dia buru-buru membujuk Ye Chen, Tuan Ye, mengapa Anda harus mengenalnya? Bahkan jika Anda benar-benar memberikan selembar kertas kepada Wan Ting, di mata Wan Ting, nilainya ribuan emas. Petik 2, Ye Chen tersenyum tipis, Nona Song, jangan khawatir, saya, Ye Chen, selalu percaya diri penuh dalam segala hal yang saya lakukan. Kong Delong merasa kesal saat melihat Song Wan Ting begitu protektif terhadap Ye Chen. Kemudian, dia membanting meja, berdiri dan bertepuk tangan, oke. Tuan Ye benar-benar memiliki sikap seorang master. Ada begitu banyak orang di sini hari ini, jadi biarkan mereka menjadi saksinya. Jika hadiah yang Anda berikan kepada Nona Song benar-benar lebih baik daripada aku jika hadiahnya mahal, aku akan menelan kalung rubi yang kuberikan padamu, tetapi jika hadiah yang kamu berikan tidak semahal milikku, kamu tidak akan bisa menelan satu pun dari set peralatan makan ini. Petik 2, Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, tolong minta Nona Song untuk mengambil hadiah yang kuberikan padamu. Wan Ting Song sedikit khawatir dan mengeluarkan kotak hadiah kecil yang diberikan Ye Chen padanya. Dia belum membuka kotak kadonya, jadi dia tidak tahu apa isinya. Ye Chen berkata kepada Song Wan Ting dengan nada meminta maaf, Nona Wan Ting, maaf telah memberimu hadiah, tapi aku ingin kamu membukanya secara langsung dan menunjukkannya kepada semua orang. Song Wan Ting dengan cepat berkata dengan hormat, Tuan Ye, Anda terlalu sopan. Ye Chen tersenyum dan berkata,
kalau begitu tolong minta Nona ingin membuka kotak hadiah ini di depan semua orang. Ketika Kong Delong melihat kotak hadiah di tangan Song Wanting tidak lebih besar dari kotak cincin, dia mencibir dan berkata, ini sangat kecil, bahkan jika kamu memasukkan berlian ke dalamnya, tidak masalah. Batu rubiku sangat berharga. Ye Chen tersenyum dan berkata, berlian hanyalah elemen karbon. Di mata saya, tidak ada perbedaan mendasar antara berlian dan sepotong batu bara, jadi mengapa saya memberi Nona Wanting hadiah yang begitu norak? Saat Kong Delong mendengar perkataan Ye Chen, dia merasa marah. Ye Chen, anak ini, jelas-jelas mengkritik dirinya sendiri karena bersikap vulgar. Jadi dia mendengus dingin, jangan terlalu banyak bicara di sini. Cepat dan biarkan semua orang melihat apa hadiahmu ini. Aku benar-benar tidak percaya, barang-barang di dalam kotak sekecil itu bisa bernilai lebih dari 20 juta dolar AS batu rubi. Mahal, peralatan makan porselen tulang ini wajib dimiliki. Bab 610. Saat ini, sebagian besar orang yang hadir berkeringat untuk Ye Chen. Meski semua orang tahu bahwa Ye Chen sangat sakti dan bahkan memiliki banyak pencapaian di bidang metafisika, mereka sebenarnya tidak percaya bahwa Ye Chen bisa dibandingkan dengan Kong Delong dalam soal uang. Kekuatan keluarga Kong memang jauh lebih kuat dibandingkan keluarga lain di selatan Sungai Yangtze. Jika dilihat dari skala asetnya, kedatangan Kong Delong ke Jinling akan seperti seekor naga ganas yang menyeberangi sungai. Karena di Jinling tidak ada yang bisa menandingi Kong Delong. Bahkan di seluruh Jiangnan, tidak ada yang bisa menandinginya. Selain itu, kalung rubi seharga 20 juta dolar hampir merupakan yang terbaik di antara kalung rubi. Bahkan berlian seukuran telur mungkin tidak bernilai banyak uang. Jadi semua orang berspekulasi tentang apa yang ada di dalam kotak kecil yang diberikan Ye Chen kepada Wanting Song, yang membuat Ye Chen begitu yakin harganya akan lebih mahal dari 20 juta dolar AS. Song Wanting dengan hati-hati membongkar kotak hadiah saat ini. Ketika kotak hadiah persegi kecil di dalamnya terbuka, semua orang yang hadir menjadi lebih khawatir. Kotak kado seperti ini tidak terlihat mewah, karena kotak kado yang digunakan untuk mengemas barang bagus juga dibuat dengan sangat elegan. Tapi Ye Chen sepertinya sedang membelinya di toko souvenir, dan harganya paling banyak hanya beberapa ratus yuan. Saat ini, semua orang mengira Ye Chen ditakdirkan untuk kalah. Setelah Kong Delong melihat kotak hadiah itu, dia juga mengejek dengan jijik, Tuan Ye, apakah terlalu murah untuk memasukkan sesuatu yang bernilai lebih dari 20 juta dolar AS ke dalam kotak rusak seperti itu? Ye Chen berkata dengan tenang, nilai suatu barang tidak ditentukan oleh kemasannya, jadi meskipun Tuan Kong berpakaian bagus, nilainya mungkin tidak lebih tinggi daripada mereka yang memakai pakaian biasa. Kong Delong mendengus dingin dan bertanya, apa maksudmu dengan Ye? Maksudmu nilai tuan mudaku tidak setinggi sutra gantungmu? Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, itu hanya analogi. Jika kamu benar-benar ingin berpikir seperti ini, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat dia berbicara, Ye Chen merentangkan tangannya tanpa daya dan tampak percaya diri. Kong Delong sangat marah sehingga dia tidak mau berdebat dengannya, jadi dia berkata dengan dingin, cepat dan biarkan semua orang melihatnya. Saya masih menunggu untuk melihat bagaimana Anda memakan peralatan makan ini. Wanting Song memandang Ye Chen dengan ekspresi khawatir saat ini. Dia tidak tahu apakah dia harus membuka kotak hadiah. Tapi Ye Chen memberinya ekspresi lega dan tersenyum dengan tenang, Nona ingin, karena Tuan Kong berpikir begitu dan ingin melihat apa yang ada di dalamnya, bukalah dan biarkan dia melihatnya. Song Wanting mengangguk dan dengan lembut membuka sampul atas kotak hadiah. Tak peduli begitu aku membukanya, aroma aneh langsung menerpa wajahku dari kotak kado. Tuan Song, yang duduk di sebelah Song Wanting, merasa seperti disambar petir saat mencium bau ini. Dia sangat familiar dengan rasa ini, karena inilah ramuan peremajaan ajaib yang membuatnya setidaknya 20 tahun lebih muda. Kali ini, seseorang di meja lain juga berseru, ya Tuhan, ini benar-benar pil peremajaan. Tuan Ye benar-benar murah hati, bukan? Dia benar-benar memberi Nona ingin pil peremajaan untuk ulang tahunnya. Saya sangat iri pada Nona Wanting karena begitu disukai oleh Tuan Ye. Banyak orang yang datang menghadiri pesta ulang tahun Song Wanting hari ini juga menghadiri pesta ulang tahun ayah keluarga Song. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri pemandangan ajaib yang terjadi ketika Tuan Song meminum pil peremajaan hari itu. Pada saat itu, semua orang dipenuhi dengan keinginan utama untuk pil peremajaan. Tidak ada keraguan bahwa setiap orang kaya,
meski tidak sekaya keluarga Kong, setidaknya mereka memiliki kekayaan dan kemegahan yang tidak bisa dihabiskan seumur hidup. Bahkan Li Tailai, yang ada di meja itu, sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Dia adalah orang terkaya di Haicheng, dari segi kekayaan, dia tidak jauh lebih buruk dari keluarga Song. Dan dia telah memasuki usia tua tahun ini, dan dia jelas dapat merasakan bahwa seluruh aspek tubuhnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibatalkan, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Oleh karena itu, ia selalu bermimpi memiliki kesempatan untuk memiliki pil peremajaan, meski diminta mengeluarkan 1/10 hartanya, ia tidak akan menyesalinya. Karena dia tahu bahwa selain pil peremajaan, meskipun dia menghabiskan miliaran yuan, dia tidak akan mampu membeli kembali masa mudanya yang 20 tahun. Raja judi Macau Stanley Ho sebenarnya adalah orang super kaya yang sangat kaya, tetapi di usianya yang sudah lebih dari 90 tahun, dia tidak punya cara untuk membeli kembali masa mudanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghabiskan ratusan juta setiap tahun di rumah sakit untuk menyelamatkan hidupnya. Namun waktu yang dibeli dari rumah sakit hanya bisa menunda kematian dan hidup 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau bahkan lebih. Lalu kenapa? Menghabiskan uang miliaran lebih untuk membelinya hanya memperpanjang umurnya dan tidak dapat mengubah kondisi fisiknya yang sekarat. Jika bisa membuat tubuhnya mengalami kemunduran atau bahkan kembali ke keadaan lebih muda dalam jangka waktu yang lebih lama, maka baginya, meski biayanya puluhan miliar, itu akan sia-sia, apalagi menghabiskan miliaran. Saat ini yang dilihat semua orang bukan lagi uang, melainkan hal-hal yang lebih penting dari uang. Seperti waktu, seperti masa muda, seperti kesehatan, seperti masa hidup. Jadi bagi mereka, tidak ada yang lebih menarik dari pil peremajaan. Mengonsumsi pil dapat membuat Anda 20 tahun lebih muda seketika, bahkan orang yang sekarat pun dapat memulihkan kesehatannya dan memperpanjang umurnya. Hal ini sangat jarang terjadi. Bahkan Song Wanting sendiri sedang menatap pil peremajaan ini dan sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen akan memberikan dirinya hadiah yang begitu berharga. Di mata saya sendiri, nilai pil peremajaan ini bernilai 10 kali lipat, 20 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat dari kalung rubi Kong Delon. Mata Song Wanting langsung kabur karena air mata. Dia menatap Ye Chen dengan mata penuh kasih sayang dan berkata dengan suara tercekat, "Tuan Ye, beraninya ingin menerima hadiah mahal darimu." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Jika saya memberikannya kepada Anda menerimanya. Apakah ada sesuatu yang berani Anda terima atau tidak berani terima?" Tuan Song di sampingnya begitu bersemangat hingga dia hampir pingsan. Setelah meminum pil peremajaan, keinginannya terhadap pil peremajaan menjadi 100 kali lebih kuat. Anda tidak akan tahu betapa menakjubkannya sesuatu sampai Anda memilikinya. Tuan Song meminum pil peremajaan dan merasakan masa mudanya pulih. Sejak itu, sambil menikmati perasaan ajaib menjadi 20 tahun lebih muda, dia juga menantikan kesempatan untuk lebih membuat tubuhnya lebih sehat muda. Pada saat yang sama, dia juga khawatir jika setelah 20 tahun, dia berubah menjadi seorang lelaki tua di ambang kematian, apakah dia bisa mendapatkan pil peremajaan lagi dari Tuan Ye? Lagi pula, umurnya 20 tahun, dan semua orang akan tergila-gila karenanya. Dan sekarang, Tuan Ye benar-benar memberikan pil peremajaan lagi kepada cucunya. Jika Anda memperlakukan cucu Anda dengan lebih baik, mungkin cucu Anda akan bersedia memberikan pil peremajaan ini kepada Anda. Kong Delong menemukan bahwa semua orang dikejutkan oleh pil abu-abu, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia, jadi dia mendengus keras dan mencibir, "Ya, dari mana kamu mendapatkan pil yang begitu kuat? Beraninya kamu mengatakan bahwa benda lusuh ini lebih mahal daripada kalung rubi milikku?" Bersambung.